Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is week 9 for ESP class, and today we are going to talk about needs analysis in ESP. Jadi concern pada needs analysis yang dalam English for specific purpose. The first one, we talk about the concept of needs analysis. Konsep analisis kebutuhan. Jadi apa sih itu needs analysis? Nah, di sini ada beberapa notion, gagasan atau konsep tentang needs analysis delivered by or explained by some experts. The first is Chambers in 1980 stated that needs analysis should be concerned with the establishment of communicative needs and their realizations, resulting from an analysis of the communication in the target situation. What I will refer to as target situation analysis. Jadi lebih kepada analisis target situasi. Nah, needs analysis menurut Chambers itu seharusnya itu concern pada pembentukan communicative needs, kebutuhan komunikasi dan realisasinya. Nah, dari mana pembentukan ini dihasilkan dari sebuah analisis komunikasi yang akan dibutuhkan pada situasi target yang ditargetkan. Nah, itu menurut Chambers. Jadi needs analysis itu sama dengan target situation analysis. Jadi apa yang ditargetkan, nah itu yang kemudian dianalisis, apa saja yang dibutuhkan nantinya pada situasi yang ditargetkan, itu yang kemudian dibuatkan analisisnya. Nah, itu menurut Chambers in 1980. Nah, the second one, Dudley, Evans, and St. John 1998 over current concept of needs analysis. Ini menurut Dudley, Evans, dan John. Yang pertama, professional information about the learners, the tasks and activities learners are or will be using English for, target situation analysis and objective needs. Jadi yang pertama dalam konsep needs analysis itu yang dibutuhkan adalah informasi tentang si pembelajar. Nah, apa saja informasinya? Yaitu the task, profesional informasinya ya. Yang pertama terkait informasi profesionalnya, itu yang dimaksudkan di sini adalah tugas, seperti apa tugas dan kegiatan yang akan digunakan nantinya. Jadi itu yang dianalisis. Kemudian B, personal information about the learners. Yang kedua adalah informasi tentang personal dari si learners atau pembelajar. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Yaitu factors which may affect the way they learn, such as previous learning experiences, cultural information, reasons for attending the course, and expectation of it, attitude to English, wants, means, and subjective needs. Nah, yang dimaksudkan dari personal information adalah faktor-faktor yang bisa jadi akan mempengaruhi cara atau gaya dari gaya belajar dari si pembelajar itu sendiri nantinya. Contohnya seperti apa informasi yang kita butuhkan? Yaitu learning experience, pengalaman belajarnya si pembelajar, kemudian cultural informationnya, informasi tentang kebudayaan mereka, budayanya mereka seperti apa, kemudian alasan mereka mengikuti pembelajaran bahasa Inggris tersebut atau kursus bahasa Inggris tersebut, kemudian apa sih yang mereka harapkan dari pembelajaran tersebut. Jadi intinya adalah keinginan, makna, dan subjective needs dari si pembelajar yang mau kita analisis. Tuh. Kemudian bagian C, English language information about the learners. Jadi yang ketiga yang kita butuh untuk dianalisis adalah informasi tentang pengetahuan bahasa Inggris atau skill bahasa Inggris yang sudah dikuasai oleh si calon pembelajar kita. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk mencari informasinya, yaitu what their current skills and language use are. Apa keterampilan bahasa yang sementara mereka gunakan.
Nah, ini nantinya kita gunakan untuk menilai untuk part D ini. Nah, part D itu apa? The learner's lacks, kelemahan si pembelajar. Jadi the gap between C and A, C and A. Jadi gapnya antara bagian C tadi ini dengan bagian A. Jadi bagian C tadi kan skill yang sudah mereka ketahui, kemudian yang bagian A apa yang akan materi dan tugas yang akan mereka kerjakan nantinya. Jadi itu sangat berguna nanti kita lihat dari analisis tersebut. Kemudian bagian E, language learning information, effective ways of learning the skills and language in D, learning needs. Jadi kalau bagian E itu adalah informasi tentang pembelajaran bahasa. Yang di sini dimaksudkan adalah effective ways of learning the skills. Cara efektif atau strategi belajar yang efektif dalam pembelajaran bahasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian F, professional communication information about A, knowledge of how language and skills are used in the target situation, linguistic analysis, discourse analysis, and genre analysis. Kemudian what is wanted from the course, apa yang mereka inginkan dari pembelajaran atau apa yang setelah pembelajaran ini target mereka seperti apa sebenarnya. Ini yang akan nanti disesuaikan dengan desain course-nya. Kemudian information about how the course will be run, means analysis. Kemudian informasi yang dikumpulkan terkait dengan bagaimana nantinya pembelajaran ini akan dijalankan. Ya, kita lanjut. Needs analysis in ESP refers to a course development process. In this process, the language and skills that the learners will use in their target professional or vocational workplace or in their study areas are identified and considered in relation to the present state of knowledge of the learners, their perceptions of their needs, and the practical possibilities and constraints of the teaching context. The information obtained from this process is used in determining and refining the content and method of the ESP course. Ya, jadi so itu tadi ada needs analysis berdasarkan para experts, and now needs analysis in ESP. Ya, jadi di ESP konteks needs analysis itu merujuk pada proses pengembangan sebuah kursus, ya tentunya kursus bahasa Inggris ya atau pembelajaran bahasa Inggris. In this process, proses analisis ini the language and skills that the learners will use in the target professional or vocational workplace. Jadi dalam proses ini bahasa dan keterampilan yang pembelajar atau learners akan gunakan dalam tempat mereka bekerja atau dari segi keprofesionalitasan mereka bekerja atau dalam bidang studi dalam bidang studi mereka, itu semua diidentifikasi dalam proses analisis ini dan kemudian dipertimbangkan, considered, dan kemudian dihubungkan dengan pengetahuan awal mereka, maksudnya pengetahuan atau skill bahasa Inggris yang sudah mereka kuasai itu dihubungkan dengan skill yang ingin mereka capai atau yang menjadi target mereka, kemudian dihubungkan juga dengan persepsi mereka mengenai kebutuhan mereka, dan kemudian dihubungkan dengan kemungkinan praktikal apa yang memungkinkan nantinya didesain dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Nah, informasi-informasi dalam proses needs analysis ini nantinya akan digunakan untuk menentukan konten-konten atau isi dan metode dari metode yang akan digunakan pada pembelajaran ESP tersebut. Nah, the needs analysis process involves analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan ini melibatkan yang pertama ada target situation analysis, analisis situasi target. Nah, di sini ada identification of tasks, activities, skills learners are really using for what the learner should ideally know and be able to do.
Nah, jadi yang pertama ada namanya target situation analysis. Yang dianalisis dari sini itu adalah kita mau mengidentifikasi tugas-tugas, kemudian materi-materi kegiatan-kegiatan, kemudian keterampilan yang akan mereka gunakan atau untuk apa uh, uh, yang mereka butuhkan, disesuaikan dengan yang mereka akan butuhkan nantinya. Kemudian discourse analysis. Nah, dari analisis discourse ini yang kita analisis adalah descriptions of the language used in the above. Kita menggambarkan bahasa yang digunakan, bahasa apa yang digunakan. Kemudian present situation analysis, analisis situasi sekarang. Saya identifikasi of what the learners do and do not know and can or cannot do in relation to the demands of the target situation. Kita di sini mengidentifikasi apa yang pembelajar sudah bisa dan kemudian belum bisa, apa yang pembelajar sudah tahu dan apa yang mereka belum tahu. Kemudian itu nanti data tersebut akan dihubungkan dengan situasi target yang diinginkan. Kemudian ada namanya learner factor analysis. Kalau di sini yang dianalisis adalah kita mengidentifikasi learner factors such as their motivation, how they learn, and their perceptions of their needs. Kita mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembelajaran si siswa, termasuk motivasi mereka, bagaimana mereka belajar atau gaya belajar mereka, kemudian persepsi mereka tentang kebutuhan mereka. Teaching context analysis. Kalau di teaching context analysis kita mengidentifikasi factors related to the environment in which the course will run. Kita mengidentifikasi faktor-faktor yang terhubung atau berhubungan dengan lingkungan belajar nantinya. Consideration of what realistically the ESP course and teacher can offer. Kita mempertimbangkan apa yang dapat guru ISP ini bisa tawarkan nantinya dalam pembelajaran. Oke, itu dari segi konsep dan konsep dari need analysis in ISP. Nah, kemudian kita lanjut part B, types of information to collect. Nah, jenis-jenis informasi apa saja yang akan kita kumpulkan. Nah, in needs analysis, the quality of the data collected depends in large part on selecting appropriate data collection techniques. Jadi dalam analisis kebutuhan, kualitas data itu yang dikumpulkan sangat bergantung pada bagaimana atau teknik kita dalam mengumpulkan mengumpulkan data ya. Teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu sangat berpengaruh atau sangat menentukan dari tingkat kualitas data yang kita kumpulkan. Unless the course developers or teachers conducting the needs analysis have large quantities of time to devote to the project, they will need to be selective about what type of data to collect. Needs analysis can take a number of forms, including questionnaires, interviews, observations of interaction, analysis of language use in the target situation, test of performance, and observation of FC learners carrying out tasks replicating those in the target situation. Jadi ini beberapa macam teknik yang bisa digunakan, ada questions, interview, observation, dan seterusnya yang bisa digunakan, tapi kita harus sebagai yang guru yang mendesain atau mendevelop sebuah ISP course itu harus betul-betul menyesuaikan pada saat menentukan apa yang teknik apa yang mau digunakan, disesuaikan dengan jenis data yang kita mau butuhkan. Itu sangat erat hubungannya. Kemudian di bawah ini ada figure 2.2 shows the questionnaire Baca and Bahos in 2008 developed for an investigation into the English language needs of business students at the Lebanese American University. Item 1 in the questionnaire inquiries into the students' perceptions of the relative importance of different language skills. Nah, ini ada contoh questionnaire yang mana dilakukan oleh Bahos in 2008. Dia mau menginvestigasi
tentang kebutuhan bahasa Inggris mahasiswa bisnis di Lebanese American University. Nah, di sini ada 2 item. Item yang pertama, kuesioner itu berisi tentang students' perception of the relative importance of different language skills. Persepsi siswa tentang pentingnya menguasai keterampilan berbahasa atau berbagai macam keterampilan berbahasa. Kemudian item 2, inquiries into how they perceive their abilities in their various skills. Yang kedua adalah mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan atau meningkatkan kemampuan mereka dalam keterampilan tersebut, dalam berbagai macam keterampilan berbahasa tersebut. Nah, the remaining items focus on the writing skill in particular. Jadi ini lebih fokus pada writing skill ya, keterampilan menulis. Nah, ini contohnya ada student questionnaire. Parallel questionnaire was used for faculty as it relates to their students. Dear student, fill out this questionnaire as accurately as you can by circling the appropriate number according to the following scale, with 4 being the most. Please do not write your name. The purpose of this questionnaire is to find the recognition of your writing in the major. Jadi ini lebih especially especially for writing skill ya. Jadi di sini ada student questionnaire. Contohnya, jadi kalau questionnaire itu kita tidak perlu untuk siswa menyantumkan namanya ya. Kita lindungi privasinya mereka. Nah, di sini ada rank choices 1-4. Which skill is most important to your major? Reading, writing, speaking, and listening. Jadi ini sudah dijelaskan tadi sini, the following skill with 4 being the most. 4 itu nilai yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan si siswa menganggap bahwa reading yang paling paling penting menurut mereka ya, jadi dia melingkar yang 4. Kemudian writing, apakah 4 juga, speaking dan seterusnya. Jadi ini contoh. Kemudian ini juga lanjutannya. Kemudian ini ya, ada beberapa di sini dijelaskan questionnaires and interview, advantages and disadvantages. Di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan questionnaire dan menggunakan interview. Salah satu kelebihan questionnaire itu less time and energy consuming to administer. Jadi kalau questionnaire itu keuntungannya tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Tapi disadvantages-nya itu self-selecting bias. Not everyone who receive the questionnaire returns it, and those who do may have different attitudes than those do not. Jadi salah satu disadvantages-nya yaitu karena biasanya not everyone who receive the questionnaire returns it. Biasanya tidak semua orang yang sudah dikasih questionnaire itu kasih kembali lagi. Jadi itu biasanya yang ini ya, bisa kalian baca sendiri lagi. Di sini ada lack of opportunity to clarify issues, do not allow for spontaneous responses dan seterusnya. Nah, kalau interview salah satu advantages-nya atau keuntungannya, kelebihannya adalah more useful for collecting in-depth information. Useful, sangat berguna untuk untuk mengumpulkan informasi yang mendalam. Jadi kalau ini kan tadi tidak terlalu mendalam ya kalau questionnaire. Kalau interview kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Tapi disadvantages-nya adalah lebih banyak memakan waktu dan seterusnya. Ini bisa kalian baca. Nah, summary-nya, needs analysis is a key component in ESP course design and development. Jadi needs analysis itu adalah kunci dari kalau kita mau menyusun dan mengembangkan ESP course.
Jones and Price Makada 2001 itu mengatakan bahwa step yang wajib atau langkah yang wajib in every genuine ISP course, needs assessment is obligatory, and in many programs and ongoing needs assessment is integral to curriculum design and evaluation. Jadi intinya adalah membuat ISP course itu yang paling wajib adalah yang membuat needs analysis ya. Kemudian di sini ada various types of information can be collected in a needs analysis, and ISP teachers and course developers decide what type of information to collect on a case-by-case basis if they wish to investigate learners' difficulties in speaking. Jadi begitu banyak various types of informasi yang bisa kita kumpulkan, dan kita juga bisa menggunakan beberapa teknik menyesuaikan dengan informasi yang akan kita kumpulkan. Jadi contohnya di sini, if they wish to investigate learners' difficulties in speaking, kalau kita mau mencari tahu tentang kesulitan belajar siswa dalam kemampuan speaking, kita bisa menggunakan observasi. Decide to observe the learner's performance in speaking situation. Kita bisa melakukan observasi, melihat performance langsung siswa dalam melakukan speaking. If they wish to investigate writing needs and difficulties, they may collect samples of the learner's writing. Bisa kita mengumpulkan juga tulisannya siswa. Kemudian kalau mau comprehension needs, they are likely to use either questionnaire, bisa gunakan questionnaire ataukah juga interview. Jadi itu kemudian jadi itu penjelasan tentang needs analysis in ISP. Selanjutnya saya mau jelaskan, ini ada discussion atau group task. Ini yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok. Jadi ini nanti saya akan upload di LMS, and then you guys have to discuss with your group. So there are 2 groups later. I will divide it into 2 groups, and each group will answer these questions based on your discussions, and then write it on a paper, and then you have to upload it in LMS, and we will discuss it further in next week. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.